Selamat datang di channel pendidikan Bahasa Inggris Pro L. Kali ini kita akan membahas tentang bentuk lampau atau past forms yang menggunakan to be. Yang dimaksud dengan to be past form adalah was dan juga were. Was, were digunakan untuk aktivitas di masa lampau atau masa lalu, di mana biasanya suka kita temui kata keterangan yesterday yang artinya kemarin, 2 days ago yang artinya 2 hari yang lalu, kemudian juga last night yang artinya semalam, dan yang lain-lain. Adapun pola kalimat yang kita gunakan, untuk subjeknya I, he, she, it, maka kita gunakan was. Sekali lagi, I, he, she, it, kita gunakan was. Untuk subjek you, we, they, maka kita gunakan were. Untuk kalimat negatif, cukup kita tambahkan not setelah to be-nya. Jadi menjadi was not atau disingkat menjadi wasn't. Untuk were menjadi were not atau disingkat menjadi weren't. Untuk kalimat interrogatif, cukup kita letakkan was atau were-nya di awal kalimat menjadi was. Kemudian subjeknya adalah I, he, she, it. Kemudian were, subjeknya adalah you, we, they. Adapun kata keterangan yang sering kita jumpai, yang pertama adalah yesterday, yang artinya kemarin, last week, minggu lalu, last month, bulan lalu, just now, tadi, atau barusan, kemudian a week ago, seminggu yang lalu, last time, waktu itu, 2 days ago, 2 hari yang lalu, this morning, tadi pagi, dan yang lainnya. For example, contohnya, they were happy yesterday. Mereka gembira kemarin. Karena dia kemarin, maka ini adalah masa lampau. Happy itu bukan kata kerja. Artinya gembira, adjektif, kata sifat. Maka kita gunakan to be-nya adalah were. Kenapa? Karena subjeknya adalah they. Maka they were happy. Lihat contohnya. Kalau they, kita menggunakan were. Kemudian they were not happy yesterday. Ini untuk kalimat negatifnya. Yang artinya mereka tidak gembira kemarin. Were they happy yesterday? Apakah mereka gembira kemarin? Ini adalah bentuk pertanyaannya. Tony was in the classroom this morning. This morning artinya tadi pagi. Maka ini adalah past form, bentuk lampau. Nah, karena subjeknya adalah Tony dan Tony itu hanya satu orang, dia adalah cowok, maka sama saja dengan kata gantinya adalah he. Maka pasangannya adalah was. Maka Tony was in the classroom this morning. Seperti yang kita perhatikan pada pola kalimatnya. Karena dia he, maka dia pakai was. Kemudian Tony was not in the classroom this morning. Tony tidak berada di dalam ruangan saat ini. Was Tony in the classroom this morning? Apakah Tony berada di kelas tadi pagi? George and Andy were at the beach last week. Last week, minggu lalu. Maka ini adalah past form. Nah, George and Andy ini adalah dua orang. Karena dia dua orang, berarti itu sama halnya juga dengan they. Mereka, Tony dan Andy. Mereka. Maka pasangannya adalah were. Maka kalimatnya menjadi George and Andy were at the beach last week. George dan Andy berada di pantai minggu lalu. Untuk kalimat negatifnya, George and Andy were not at the beach last week. George dan Andy tidak berada di pantai minggu lalu. Were George and Andy at the beach last week? Apakah George dan Andy berada di pantai minggu lalu? Kemudian I was sick. Saya sakit kemarin. Karena subjeknya adalah I, maka to be-nya adalah was. Menjadi I was sick yesterday. Untuk negatifnya, I wasn't sick yesterday. Saya tidak sakit kemarin. Pertanyaannya, were you sick yesterday? Apakah kamu sakit kemarin? Perlu diperhatikan di sini. Kenapa kita pakai you? Karena ini kalimat pertanyaan. Kalau kita menanyakan, apakah kamu sakit kemarin? Jawabannya apa? Ya, saya sakit kemarin. Maka dia balik lagi ke bentuk positifnya yang ini. Maka menjadi, were you sick yesterday? Apakah kamu sakit kemarin? Yes, I was sick yesterday. Demikian penjelasan tentang to be, was, were. Jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Semoga bermanfaat.